Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami dari kelompok beranggotakan Muhammad Anhar Solihin dengan NIM F1D022013, Trisandiananta Saputra dengan NIM F1D022099, Muhammad Ziban Tabrani dengan NIM F1D022138, dan Muhammad Dapa Zaki Ahnaf dengan NIM F1D022142. Di sini kami akan melakukan presentasi terkait kerja kelompok kami terhadap tugas UAS Big Data. Di sini tugas yang kami pilih adalah melakukan clustering teks menggunakan PySpark Machine Learning Library. Oke, saya mulai mengenai penjelasan singkat dari clustering, yaitu teknik dalam analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan objek-objek ke dalam grup atau cluster berdasarkan kemiripan tertentu, sehingga objek dalam satu cluster memiliki karakteristik yang lebih mirip dibandingkan dengan objek di cluster lain. Clustering ini bertujuan untuk menemukan pola tersembunyi atau struktur di dalam data. Di sini metode yang kami gunakan tuh ada tiga, yaitu K-means, LDA, dan GMM. Di sini penjelasan singkatnya, K-means itu algoritma yang berbasis centroid. Algoritma ini membagi data ke dalam sejumlah cluster yang ditentukan sebelumnya. Lalu ada LDA, yaitu metode probabilistik untuk mengidentifikasi topik dalam data teks. Nah, metode ini menghasilkan distribusi probabilitas topik. Yang terakhir ada GMM, yaitu metode probabilistik berbasis distribusi Gaussian untuk clustering. Metode ini mengelompokkan berdasarkan pertimbangan probabilitas keanggotaan. Di sini dataset yang kami gunakan seperti instruksi yang diberikan yaitu dataset UTS, namun di sini kami memberikan perubahan terhadap datasetnya. Dataset UTS kemarin memiliki ID, judul, date, dan isi dan URL. Di sini kami mengubahnya menjadi judul dan isi saja karena eh, agar lebih mudah untuk dilakukan clustering. Lalu proses clustering kita ini terbagi menjadi tiga. Pertama-tama melakukan pre-processing data yang terbagi lagi menjadi tokenisasi dan TF-IDF. Tokenisasi ini memecah teks menjadi daftar kata menggunakan tokenizer. TF-IDF ini mengubah data teks menjadi representasi numerik berbobot. Selanjutnya melakukan clusteringnya berdasarkan tiga metode tadi, yaitu K-means. Kita membagi data ke dalam cluster berdasarkan jarak. Lalu ada LDA Lalu ada LDA membagi data teks ke dalam topik. Selanjutnya ada GMM, yaitu mengelompokkan data berdasarkan probabilitas Gaussian. Lalu yang terakhir evaluasi hasilnya, melihat prediksi cluster dan analisis topik yang dihasilkan. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan kode program yang kami gunakan. Oke, ini adalah kode yang kami gunakan untuk mengerjakan clustering ini. Pertama-tama, lakukan penginstalan PySpark. Di sini sudah terinstall. Namun ketika menjalani program di awal itu masih belum terinstall, makanya kodenya masih ada di sini untuk menginstal PySpark-nya. Oke, selanjutnya proses import package-package yang diperlukan. Di sini ada struct type, struct field, dan string type yang akan digunakan untuk membuat skema, yaitu diimport dari package PySpark SQL types. Lalu di sini ada pada package yang sama, PySpark SQL mengimport Spark Session untuk membuat sesinya nanti. Lalu ini mengimport tokenizer hashing TF-IDF untuk melakukan tokenisasi dan pre-processing data. Di sini menggunakan package PySpark ML feature. Lalu pada PySpark ML clustering di sini mengimport metode-metode clustering yang akan digunakan nanti, yaitu di sini ada K-means, LDA, dan Gaussian mixture. Di sini pertama-tama membuat sesi dulu dengan nama PySpark clustering. Get or create ini maksudnya jika sesinya sudah ada akan dipanggil dan jika belum ada akan dibuat. Lalu membuat skema dengan struct field-nya yaitu judul dan isi. Karena tadi di dataset yang kami gunakan menggunakan judul dan isi. Di sini judul dan isi tadi berupa string, diberikan string type dan true. Lalu data frame membaca data, meload data yang sudah di import ke dalam Jupyter Lab ini, memanggilnya dengan read CSV. Ini nama datanya berita teknologi, lalu dimasukkan ke dalam skema. Lalu data frame-nya ditampilkan. Ini data frame-nya, judul dan isi. Oke, selanjutnya di sini ada pendefinisian variable tokenizer untuk memanggil
metode tokenizer ini dengan parameternya di sini ada input column isi. Jadi isi pada dataset tadi itu akan dijadikan words itu atau akan melakukan tokenisasi isi yang tadi, isi dataset tadi akan ditokenisasi menjadi kata-kata. Lalu words data ini merupakan proses tokenisasinya gitu menggunakan tokenizer tadi yang dengan parameter pada tokenizer tadi ditransform data frame yang sudah di load. Untuk hasing underscore TF dan variabel fitur data fitur data ini Mbak bakalan jelaskan per metode ya. Oke. Untuk pertama itu di sana dalam masih ini ya dua variabel itu berapa hasing ya, hasing TF, dari hasing TF dulu. Dari hasing TF. Oke, dari hasing TF itu sendiri, apa gunanya? Hasing TF ini adalah alat untuk membuat fitur dari teks menggunakan teknik hashing. Tuh. Terus input input yang ada parameternya, itu input kolom isinya words dan output kolom isinya raw features dan num features ada 1000. Oke, saya jelaskan. Parameter yang pertama, input kolom sama dengan words. Dalam memasukkan data teks, kolom ini berisi data yang sudah dipecah menjadi kata-kata token tokenized. Gitu. Terus kedua, ada output kolom keluaran yang akan menyimpan hasil transformasi fitur berbentuk vektor numerik. Oke, lanjut. Kedua, ada 6 fitur sama dengan 1000. Ini gunanya apa? Untuk jumlah dimensi dari vektor keluaran. Dalam hal ini, 1000 fitur numerik akan dibuat. Gitu. Terus ada hashing TF menggunakan fungsi hashing untuk mengkonversi setiap kata dalam teks menjadi indeks dalam vektor berdimensi tetap. Hal ini mengurangi kebutuhan memori dibandingkan dengan teknik seperti back of word klasik gitu. Oke, kedua, langsung jelasin di sini. Bagian kedua itu ada fiturize underscore data yaitu sama dengan hashing underscore tf dot transfer word data. Ini apa gunanya? Pertama, transform word data ya, itu metode ini ditetapkan pada data frame word data. Word data adalah data frame yang memiliki kolom word berisi daftar kata hasil tokenisasi. Terus kedua, hasilnya data frame baru yaitu featurized data akan memiliki kolom tambahan yaitu raw features berisi vektor fitur yang dihasilkan dari hashing TF. Cara kerjanya itu input data word misalkan data input gitu ya. Nanti proses hashingnya itu bakalan kata-kata seperti Spark, Hadoop, dan lain-lain akan dipetakan ke indeks tertentu dalam vektor berdimensi 1000. Teknik hashing mengurangi konflik dengan fungsi hashing yang baik meskipun beberapa kata dapat berbagi indeks. Oke, berbagi indeks lah gitu ya. Nah, output data, kalau yang output data yang raw features yang apa tuh? Yang parameter kedua yang tadi itu vektor di kolom memiliki panjang 1000, nilai 1,0 menunjukkan bahwa kita muncul di indeks tersebut. Oke, lanjut. Yang di IDF sama dengan IDF input kolom sama dengan raw feature, output kolom features. Terus kedua ada IDF modul, IDF.fit fitur featurized data. Terus ada recycle underscore data sama dengan IDF modul transfer featurized data. Nah itu ya, saya jelaskan itu. Pertama, IDF sama dengan IDF input kolom raw fitur dan output kolom features. Itu gunanya pertama apa? IDF sendiri adalah komponen kedua dari proses TF IDF setelah hashing TF yang menghitung bobot kata berdasarkan kepentingannya dalam kumpulan dokumen. Nah,
Terus ada ada parameter, ada input kolom sama output kolom. Itu gunanya apa? Kolom masukan yang berisi data fitur dari hashing. Terus yang kedua, kolom keluaran yang berisi hasil transformasi TF IDF yaitu vektor fitur berbobot. Terus kedua ada IDF modul itu ya. IDF modul ini untuk apa? Untuk menghitung nilai IDF untuk setiap fitur gitu ya. Nah, fitur itu model IDF ini menghitung menggunakan rumus IDF sama dengan log n per satu plus DF T gitu ya. Nah, kalau n itu apa? Jumlah kolomnya. DF itu apa? Jumlah dokumen yang mendukung kata. Tuh, lanjut. Terus yang terakhir dari saya itu ada reskill data. Itu apa gunanya? Untuk menerapkan model IDF pada data untuk menghasilkan nilai TF IDF. Kolom fitur ditambahkan ke dalam data frame. Kolom ini berisi vektor fitur TF IDF yang mempresentasikan setiap dokumen. Itu ya. Nah, itu. Oke, mungkin itu aja kalau bagian dari saya gitu. Sekian. Oke, oke. Bisa langsung dijelasin aja yang Ya, James. ya, ini lanjut saya. Eh, ini adalah kode implementasi clustering menggunakan algoritma Kamin. Ya, kita bisa lihat dari print itu dia akan menampilkan teks yaitu Kamin's clustering. Terus Kamin sendiri merupakan metode untuk mengelompokkan data menjadi beberapa grup berdasarkan kesamaan data. Terus di situ ada set K5, buka tutup kurung 5, yang mana data akan dibagi menjadi 5 kelompok klaster. Terus ada set set eh, buka buka tutup kurung 42, yang mana akan memberikan angka acak awal untuk memastikan hasil clustering yang konsisten setiap kali kode dijalankan. Terus ada kami model. Di situ terdapat ada feed rescale data, yang mana model Kamen akan dilatih menggunakan data rescale data. Data hasil processing seperti TF, IDF. Model ini akan mempelajari pola data dan menentukan titik pusat untuk setiap cluster. Terus ada Kamin prediction, terdapat transform rescale data, yaitu setelah model dilatih, Kamin digunakan untuk menetapkan setiap dokumen ke salah satu dari 5 klaster yang telah dibuat. Hasilnya disimpan dalam data frame Kamin prediction yang berisi data asli serta kolom tambahan, yaitu prediction. Terus terakhir, di situ ada select yang memilih 2 kolom, yaitu judul yang berisikan judul dokumen, terus ada prediction, yaitu nomor klaster yang diprediksi untuk setiap dokumen. Terus ada show 100, ada show yang akan menampilkan hingga 100 baris hasil clustering dengan teks lengkap, tanpa dipotong. Bisa dilihat dari hasilnya, kita dapat kita dapati yaitu judul seperti batu tertua berukir 10 perintah Allah yang dilelang segini ya bla bla dengan prediksi 0. Begitupun juga dengan judul begini cara ganti password dan seterusnya dengan hasil prediksi yang didapatkan yaitu 0. Ya, sampai segitu saja dari saya. Lanjut. Oke. Selanjutnya di sini ada print latent direct flat allocation atau LDA. Di sini untuk menampilkan tulisan
tersebut. Selanjutnya eh, LDE sama dengan LDE ke sama dengan 5. Set 42 di sini merupakan model LDE dengan jumlah topik K sama dengan 5. Set nilai set di sini untuk memastikan hasil deterministik atau dapat direproduksi. Model ini menggunakan kolom fitur sebagai input. Selanjutnya LDA model sama dengan LDA.fit prescaled data. Di sini model LDA ini dibuat menggunakan dataset prescaled data. Dataset ini biasanya berupa vektor fitur yang telah melalui proses preprocessing seperti tokenisasi dan pembobotan TF-IDF sebelumnya. Selanjutnya ada LDA topik dengan LDA.model description. Di sini digunakan untuk mengambil deskripsi topik. Untuk setiap topik menampilkan indeks kata, term index, dan bobot masing-masing kata, term weights dalam topik tersebut. Selanjutnya ada LDA prediction, kemudian LDA underscore model dot transfer rescaled data. Di sini digunakan untuk memprediksi distribusi topik untuk setiap dokumen. Hasilnya dapat berupa distribusi probabilitas topik distribution untuk menunjukkan sejauh mana dokumen tersebut relevan dan masing-masing topik. Di sini dapat dilihat ada topik yang berisi nomor topiknya. Selanjutnya ada term index yang berisi indeks kata yang paling penting dalam topik tersebut berdasarkan frekuensi atau relevansi. Indeks ini dapat dipetakan ke kata aktual. Selanjutnya ada term weight. Eh, ini berisi bobot masing-masing kata dalam topik. Semakin tinggi topiknya, semakin relevan kata tersebut dengan topik. Nah, di sini ada contohnya berisi judul Batu Bara Berukir 10 Perintah Allah dilarang segini harganya. Selanjutnya ada topik distribution dan panjang topik sebelumnya. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode GMM atau Gaussian Mixture Model. Di sini pertama-tama seperti biasa menampilkan dulu teks GMM-nya, Gaussian Mixture Model, untuk membatasi proses ini dengan proses sebelumnya. Di sini kita definisikan dulu GMM ini diisi dengan Gaussian Mixture. Dengan kita tentukan K ini klasternya 5, jadi nanti pada proses ini akan membuat 5 klaster, yaitu klaster 0 hingga 4, menggunakan seed atau initial value 42 dengan menentukan kolom fitur yang digunakan untuk melakukan karakterisasinya nanti. Selanjutnya di sini GMM model, GMM fit ini untuk melatih model GMM tadi menggunakan data yang sudah di rescale atau dinormalisasi. Oke, pada baris ini GMM prediction ini dilakukan penerapan model model GMM tadi yang dilakukan menggunakan transform ini kepada rescale data atau data yang sudah dinormalisasi tadi. Lalu di sini eh, hasil transformasi ini akan disimpan menjadi data frame baru pada GMM prediction ini. Lalu langkah selanjutnya, data frame tadi yang disimpan pada GMM prediction ini akan dipilih judul dan prediksinya, lalu ditampilkan 100 data pertama. Nah, di sini outputnya. Berdasarkan output ini, dapat dilihat kalau semua prediksinya itu nol di sini. At least yang terlihat untuk saat ini, nol.
Nah, itu artinya model ini mengelompokkan semua berita ke dalam klaster yang sama, yaitu klaster nol. Hal ini tuh menunjukkan berarti bahwa berita ini dianggap memiliki pola atau karakteristik yang sama oleh model GMM ini. Sekian dari kelompok kami atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.